Faktor kedua yang kita bahas adalah faktor pabrik atau mill factor. Pada mill factor ini akan kita bicarakan beberapa kerusakan mutu yang terjadi di masing-masing stasiun dan juga penyebabnya, serta akan kita bahas pengendaliannya. Stasiun pertama yang akan kita bahas adalah stasiun penerimaan buah. Stasiun ini merupakan stasiun pertama di pabrik kelapa sawit yang berhubungan langsung dengan kegiatan transportasi buah dari kebun. Kegiatan yang dilaksanakan saat penerimaan buah diantaranya adalah penimbangan TBS, kemudian dilanjutkan dengan handling TBS, mulai dari penurunan TBS di loading rem, sortasi, dan pemasukan ke hopper. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam best practice pengoperasian di loading rem adalah memastikan bahwa tandan buah segar yang masuk benar-benar tandan buah segar yang berarti maksimal 24 jam setelah panen atau yang biasa kita sebut sebagai H0. Mengusahakan agar tandan buah segar tidak dihampar di pelataran, tetapi langsung masuk ke hopper. Hal ini untuk menghindari terjadinya kelumpuhan buah akibat disorong oleh wheel loader. Namun, ini tidak berlaku untuk tandan buah segar yang dilakukan sortasi. Dalam penurunan tandan buah segar ke lori-lori rebusan, diupayakan menggunakan sistem first in, first out. Buah yang datang duluan, buah yang diolah duluan. Waktu jeda buah sebelum diproses diusahakan maksimal 8 jam. Diusahakan tandan buah segar harus bebas dari pengotor seperti lumpur, pasir, dan tanah, di mana sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya apa saja pengaruh lumpur, pasir, dan tanah terhadap mutu. Pada stasiun penerimaan buah ini, terutama di loading rem, degradasi mutu minyak yang akan terjadi adalah terjadinya kenaikan asam lemak bebas karena terjadinya kelukaan buah. Seperti pada ilustrasi gambar yang kita tampilkan berikut, adalah gambaran handling yang dilakukan di PKS pada umumnya. Walaupun tidak terjadi di semua PKS atau pabrik kelapa sawit, di mana buah dihamparkan di lantai sehingga pendolan terpisah. Kemudian di beberapa pabrik kelapa sawit, truk masih bermanuver di tempat pembuangan TBS tersebut sehingga pendolan akan tergilas. Brondolan yang tergilas ini sekalipun dikutip, maka akan menghasilkan minyak dengan asam lemak bebas yang tinggi. Berikutnya, tandan buah segar akan disorong oleh ke hopper dengan menggunakan wheel loader. Kelukaan buah karena disorong oleh wheel loader ini juga berpotensi akan menaikkan kadar asam lemak bebas. Dari bahasan di atas dapat kita ketahui bahwa jika tandan buah segar yang tidak disortasi tapi tetap dituang di lantai, maka kerugian karena kenaikan asam lemak bebas dan juga losis akan terjadi. Oleh karena itu, penting dilakukan manajemen loading rem untuk memastikan bahwa buah semaksimal mungkin dapat ditampung dan tidak dituang di pelataran loading rem dengan alasan kerugian tersebut. Manajemen loading rem tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, misalnya dengan memaksimalkan penampungan TBS dan mengatur jadwal kedatangan buah ke pabrik. Degradasi mutu yang dapat menambah kenaikan asam lemak bebas adalah masa tunggu buah sementara di loading rem yang disebabkan oleh terjadinya stagnasi pabrik maupun terjadi pada saat panen puncak, di mana masa tunggu buah akan memberi waktu untuk terjadinya kenaikan asam lemak bebas. Sebagai gambaran terhadap pengaruh waktu tunggu buah, kelukaan buah, dan juga pengaruh sinar matahari atau panas selama waktu tunggu, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Buah yang masih utuh dan segera dilakukan sterilisasi, maka rata-rata asam lemak bebas kisarannya pada 0,54%. Sementara buah yang terluka dan segera dilakukan sterilisasi, maka asam lemak bebas rata-rata naik sekitar 3,92%. Buah terluka yang didiamkan selama 24 jam sebelum sterilisasi, asam lemak bebas naik menjadi 7,12%. Sedangkan jika buah luka didiamkan selama 24 jam dan selama masa tunggu tersebut masih terkena sinar matahari, maka asam lemak bebas menjadi sekitar 9,20%.
Sementara jika buah masih utuh, maka kenaikan asam lemak bebas tidak terlalu signifikan. Stasiun yang kedua yang kita bahas adalah stasiun perebusan atau stasiun sterilisasi. Stasiun perebusan atau stasiun sterilisasi adalah stasiun yang berfungsi untuk menginaktifkan enzim lipase yang dapat menaikkan kadar asam lemak bebas, kemudian untuk melunakkan buah sehingga mudah untuk diekstraksi, memudahkan buah memberondol dari tandannya, serta mengurangi kadar air dari dalam biji. Dalam operasionalnya, sterilisasi dilakukan pada bejana tekan dengan menggunakan uap dengan tekanan puncak dijaga pada kisaran 2,8 sampai dengan 3 kg per cm², suhu sekitar 128 derajat Celcius, dan waktu sterilisasi sekitar 90 menit. Pengaruh proses perebusan atau sterilisasi pada kualitas minyak adalah pada pembentukan asam lemak bebas karena hidrolisis, serta kerusakan minyak karena oksidasi. Kenaikan asam lemak bebas di stasiun sterilisasi terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah pembentukan asam lemak bebas sebelum proses sterilisasi. Seperti sudah kita bahas di awal bahwa asam lemak bebas dapat naik karena pengaruh faktor kebun maupun faktor pabrik karena handling di loading ram. Berikutnya, karena di dalam buah sudah terdapat minyak dengan kandungan asam lemak bebas awal yang relatif tinggi, ini dapat berpotensi memicu reaksi autokatalisis yang diakselerasi oleh adanya suhu yang tinggi. Dikarenakan di sterilisasi pasti akan timbul air kondensat, maka minyak yang terikut bersama ke air kondensat akan berpotensi mengandung asam lemak bebas dengan jumlah yang tinggi juga. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terjadinya kenaikan asam lemak bebas adalah dengan mengefektifkan sortasi serta tidak menunda waktu mengolah sebelum perebusan atau sterilisasi. Hal ini karena dengan sterilisasi maka akan menghentikan aktivitas enzim lipase. Kerusakan mutu minyak karena oksidasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya udara yang terjebak bersama di dalam proses sterilisasi. Di dalam proses sterilisasi, sesungguhnya sudah ada tahapan proses deaerasi, yaitu pembuangan udara pada proses perebusan di puncak pertama, pada sistem perebusan yang menggunakan sistem 3 puncak. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang deaerasi tidak dilaksanakan secara efektif, sehingga masih terdapat udara sisa. Oleh karena itu, pengendalian mutu di stasiun sterilisasi ini dilakukan dengan memastikan proses deaerasi dilaksanakan dengan baik. Kerusakan mutu minyak yang kedua adalah karena adanya senyawa prooksidan berupa logam-logam seperti CO atau tembaga dan Fe atau besi yang bisa terikut dari dalam pasir atau kotoran di dalam buah maupun yang terlarut oleh air kondensat. Hal ini karena air kondensat yang mengandung asam lemak bebas dapat menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam tersebut. Oleh karena itu, pengendalian mutu yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pembuangan kondensat dan juga menjaga saluran pembuangan kondensat tetap lancar serta mengefektifkan pembersihan. Selain daripada itu, pengaplikasikan suhu tinggi pada stasiun sterilisasi juga berpotensi menurunkan nilai dopi minyak. Stasiun berikutnya adalah stasiun ekstraksi yang terdiri dari proses pelumatan di digester dan pengepresan di scrubpress. Proses pelumatan di digester dilakukan dengan menggunakan pisau-pisau pelumat, di mana hal yang perlu dikontrol adalah suhu yang diaplikasikan dan juga volume minimal pengadukan. Proses berikutnya adalah pengepresan dengan menggunakan scrubpress, di mana faktor yang perlu diperhatikan adalah tekanan yang digunakan serta kondisi instalasi. Pengaruh stasiun ekstraksi terhadap kualitas minyak adalah terkait dengan pembentukan asam lemak bebas dan oksidasi pada minyak. Pembentukan asam lemak bebas terjadi karena adanya kontak air dengan minyak dan diakselerasi dengan suhu yang tinggi, sehingga terjadi reaksi autokatalisis. Untuk mengantisipasinya, sebaiknya tidak menambahkan air ke sistem digester
baik dari air dilusi maupun dari uap injeksi, yang dapat menambah kadar air dalam massa adukan. Kerusakan minyak karena oksidasi terjadi karena adanya suhu tinggi yang diaplikasikan pada massa adukan, terutama dari steam injeksi, dan kontak antara minyak dengan materi pisau, digester, dan screw yang merupakan senyawa beroksidan. Suhu yang terlalu tinggi yang diaplikasikan pada digester karena uap injeksi berpotensi membuat minyak teroksidasi dan secara visual minyak akan menjadi berwarna gelap. Terkikisnya logam pada pisau-pisau digester dan juga screw press yang diakibatkan oleh kontaminan pasir dan batu yang ikut bersama proses berpotensi untuk melarutkan senyawa peroksidan terhadap minyak. Untuk mengendalikannya, maka sebaiknya pemanasan di digester tidak dengan pemanasan yang langsung atau uap injeksi, tapi diupayakan dengan menggunakan steam jacket. Dan juga menghindarkan kontaminan seperti pasir, batu, logam terikut ke massa adukan digester dengan cara mengefektifkan pengawasan di penerimaan buah. Stasiun kelima yang akan kita bahas adalah stasiun klarifikasi. Tujuan pengolahan di stasiun klarifikasi adalah pemisahan minyak dari komponen air serta selat dengan menggunakan beberapa tahapan pengolahan, yaitu pengendapan pasir dengan menggunakan center tank, dengan sand cyclone, dengan CST, kemudian penyaringan dengan menggunakan vibrating screen, pengendapan selat dengan CST dan oil tank, pusingan dengan oil purifier, serta pengeringan dengan vacuum dryer, sehingga nanti akan didapatkan minyak dengan kualitas seperti yang diharapkan oleh konsumen. Pengaruh stasiun klarifikasi terhadap kualitas minyak adalah pada pembentukan asam lemak bebas karena hidrolisis dan juga pada oksidasi minyak. Pembentukan asam lemak bebas di stasiun klarifikasi terjadi sebagian besar karena reaksi autokatalisis. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi pada crude oil sebelum klarifikasi dan diakselerasi oleh suhu yang tinggi pada stasiun klarifikasi yang rata-rata pada kisaran 95 derajat Celcius berpotensi menaikkan kadar asam lemak bebas. Kenaikan asam lemak bebas di stasiun klarifikasi juga terjadi karena aktivitas mikrobia yang menghasilkan enzim lipase. Hal ini dapat terjadi jika kondisi kebersihan peralatan di klarifikasi tidak terjaga sehingga berpotensi untuk memunculkan mikrobia. Sebenarnya, mikrobia lipase aktivitasnya dapat terhenti pada suhu 90 derajat Celcius. Oleh karena itu, dengan memastikan suhu proses tercapai juga dapat meminimalisir aktivitas mikrobia. Selain itu, penerapan good housekeeping atau kebersihan yang terjaga di stasiun klarifikasi juga dapat menjaga dari kenaikan asam lemak bebas. Oksidasi minyak pada stasiun klarifikasi dapat terjadi karena penggunaan uap injeksi. Uap injeksi memiliki suhu bisa di atas 100 derajat Celcius, sehingga jika kontak langsung dengan minyak akan menyebabkan minyak menjadi teroksidasi dan nanti warnanya akan menjadi lebih gelap. Di samping itu, kandungan logam berat dalam crude oil yang berasal dari stasiun sebelum klarifikasi juga akan meningkatkan peluang terjadinya oksidasi minyak. Karena kotoran atau impurities dari minyak kelapa sawit dipengaruhi oleh kinerja dari continuous setting tank, kinerja dari oil tank, dan kinerja dari oil purifier. Terkait dari kinerja continuous setting tank, hal yang perlu diperhatikan adalah ketebalan oil skimmer saat pengutipan dijaga pada minimal 50 cm. Waktu tinggal atau retention time di continuous setting tank dijaga minimal 5 jam. Suhu continuous setting tank dan juga suhu dari oil tank dijaga pada kisaran 95 derajat Celcius. Agitator dijaga pada putaran 3 rpm. Selalu dilakukan drain secara kontinus terutama sebelum proses. Terkait dengan kinerja dari oil purifier, maka yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan kinerja oil purifier before dan after terutama untuk impurities atau kadar kotoran dan moisture atau kadar air. Kemudian pembersihan oil purifier secara intensif. Kadar air atau moisture
dipengaruhi oleh kinerja dari continuous setting tank, kinerja dari oil tank, kinerja dari oil purifier, dan kinerja dari vacuum dryer. Terkait dengan kinerja dari continuous setting tank, sama halnya dengan parameter kadar kotoran, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ketebalan oil skimmer 50 cm, waktu tinggal yang minimal 5 jam, suhu CST dan oil tank dijaga pada kisaran 95 derajat Celcius, putaran agitator 3 rpm, dan selalu dilakukan trim secara kontinus. Terkait dengan kinerja dari oil purifier dan vacuum dryer, maka yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan kinerja oil purifier before dan after, terutama untuk kadar kotoran atau impurities dan kadar air atau moisture. Kemudian pemeriksaan kinerja vacuum dryer before dan after, terutama untuk kadar air atau moisture. Stasiun berikutnya yang akan kita bahas adalah stasiun pengolahan inti. Tujuan dari pengolahan inti adalah memisahkan inti dari komponen lain seperti serabut dan cangkang dengan tahapan proses yaitu pemisahan serabut dari biji, pemecahan biji, pemisahan kering, pemisahan basah, pengeringan inti, dan penyimpanan. Pengaruh stasiun pengolahan inti terhadap kualitas adalah pada kadar kotoran atau impurities, kadar air atau moisture, dan kadar inti pecah. Kadar kotoran atau impurities dari inti dipengaruhi oleh yang pertama kinerja dari ripple mill, yang kedua kinerja dari pemisahan kering, yang ketiga kinerja dari pemisahan basah. Keberhasilan proses pengolahan inti untuk menghasilkan rendemen inti yang tinggi dan juga inti dengan kadar kotoran yang rendah sangat dipengaruhi oleh kinerja dari ripple mill atau yang sering kita sebut sebagai efisiensi pemecahan ripple mill. Ripple mill yang efisiensinya tinggi, maka menghasilkan pemecahan biji yang lebih baik sehingga didapatkan kadar biji utuh dan biji pecah yang rendah. Biji utuh dan biji pecah jika terikut bersama ke inti produksi, maka akan menyumbangkan kadar kotoran atau impurities karena inti produksi. Oleh karena itu, penting bagi pengolahan biji untuk memastikan bahwa efisiensi pemecahan di ripple mill tinggi dengan cara rutin melakukan pengecekan efisiensi ripple mill beserta pengecekan jarak rotor dengan ripple plate, serta kondisi dari rotor dan ripple plate. Selain itu, diperlukan kontinuitas atau pengaturan feeding sehingga pengeluaran merata dari winnower. Berikutnya, kadar kotoran juga dipengaruhi oleh kinerja dari pemisahan kering. Pemisahan kering dalam LTDS ataupun winnowing bekerja untuk memisahkan antara partikel dalam cracks mixer berupa inti dan pecahan cangkang. Jika pecahan cangkang tidak terangkat ke shell cyclone tapi jatuh ke konveyor pengutipan inti, maka berpotensi untuk menambah kadar kotoran inti. Pengendalian yang dapat dilakukan pada pemisahan basah, pemisahan kering ini adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap damper, belting, impeller, kondisi cyclone, airlock, winnower, dan ducting untuk memastikan tidak ada yang bocor. Melakukan pemeriksaan posisi separating column untuk memastikan dalam keadaan baik dan terkunci. Kadar kotoran juga dipengaruhi oleh kinerja dari pemisahan basah, yaitu pada hydrocyclone dan claybath. Pada hydrocyclone, kinerja pemisahan dipengaruhi oleh kondisi instalasi serta kondisi pompa, vortex finder, serta kondisi konnya. Sementara pada pengoperasian claybath, kinerja dipengaruhi oleh ketepatan pengaturan berat jenis larutan claybath. Pengendalian yang dapat dilakukan di pemisahan basah adalah dengan pemeriksaan kondisi kon, vortex finder hydrocyclone, dan pemeriksaan rutin berat jenis 1,2 sampai 12 sampai 1,14 pada claybath dan penambahan cowling secara rutin. Berikutnya, pengaruh stasiun pengolahan inti adalah pada kadar air atau moisture dari inti produksi. Kadar air dari inti produksi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari pengering inti. Pengendalian yang dapat dilakukan di pengering inti ini adalah yang pertama, memastikan suhu di pengering inti atau silo sekitar 70 derajat Celcius. Yang kedua, memastikan isian kernel dryer atau silo 80% penuh. Yang ketiga, retention time atau waktu tinggal inti dalam pengering kurang lebih sekitar 15 jam. Yang keempat, pemeriksaan saringan pemanas dan fan kerja dalam kondisi baik. Dan yang terakhir, pemeriksaan kadar air di inti produksi dilakukan dengan rutin. Berikutnya, pengaruh stasiun pengolahan inti adalah pada kadar inti pecah dari inti produksi.
Kadar inti pecah dari inti produksi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari pesan di stasiun ekstraksi dan kinerja dari pemil di stasiun pengolahan inti. Jika tekanan yang diberikan di screw press terlalu tinggi, maka akan dihasilkan losus yang rendah tapi kandungan inti pecah yang tinggi. Sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur tekanan screw press pada tekanan 40-70 bar dan rutin melakukan pengecekan pada masa presan. Terkait dengan kinerja dari pemil, maka inti pecah tinggi disebabkan oleh kondisi rotor dan ripple plate. Jarak rotor dengan ripple plate, kemudian kontinuitas fitting. Sehingga, pengendalian yang dapat dilakukan adalah memastikan kondisi rotor dan ripple plate tetap dalam kondisi bagus, kemudian pengaturan jarak rotor dan ripple plate yang tepat, serta rutin melakukan pemeriksaan crack mixture dan efisiensi serta memastikan fitting dilakukan secara kontinu. Berikutnya yang kita bahas adalah terkait penyimpanan serta handling dari CPO. CPO atau minyak kelapa sawit produksi yang telah diproses di stasiun klarifikasi kemudian dimasukkan ke dalam tangki timbun atau storage tank. Berat CPO ditentukan berdasarkan penimbangan atau pengukuran volume dan suhu yang sering kita kenal dengan nama sounding. Penyimpanan minyak CPO di tangki timbun dapat mempengaruhi terjadinya kemunduran mutu. Tangki timbun yang kotor dan terjadinya korosi dapat berdampak pada terjadinya oksidasi minyak. Penyimpanan CPO dengan kadar air yang relatif tinggi, kadar ALB yang relatif tinggi, maka akan berpotensi untuk menaikkan kadar ALB dalam minyak tersebut. Terjadinya turbulensi dalam pemindahan atau distribusi minyak juga berpeluang untuk terjadinya kontak antara minyak dengan udara yang berakibat pada oksidasi. Beberapa persyaratan penyimpanan yang dilakukan dalam penyimpanan minyak di tangki timbun adalah: yang pertama, menjaga kebersihan tangki, khususnya kotoran dan air dan lain-lain, atau bebas dari kontaminasi. Yang kedua, diupayakan tidak mencampur dengan minyak sawit off-grid, atau jangan mencampur minyak produksi dengan minyak kotor. Berikutnya, pengiriman minyak produksi ke tangki timbun diusahakan sekecil mungkin bersinggungan dengan udara, karena akan memudahkan terjadinya oksidasi. Berikutnya, suhu penyimpanan diupayakan kurang lebih sekitar 40 derajat Celcius. Berikutnya, setiap 3-6 bulan sekali dicuci dan pemeriksaan pipa-pipa pemanas, tutup tangki, serta alat-alat ukur. Dan yang terakhir, memastikan mutu produksi harus sesuai dengan standar ketika disimpan di tangki timbun.